Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, para jamaah kajian Ahad pagi Masyarakat Madani Masjid At-Taqwa yang kami muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas rahmat, nikmat serta karunia sehingga kita pada pagi hari ini masih istiqomah di dalam menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu untuk menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu adalah salah satu kewajiban yang harus kita jalankan selain kewajiban-kewajiban yang lainnya. Seringkali kita mendengar bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan di dalam Islam. Itu sejak kita lahir sampai kita mengakhiri kehidupan. Itu wajib, diwajibkan. Kenapa diwajibkan? Karena kita begitu dilahirkan oleh Allah ke muka bumi, ya, dilahirkan ke muka bumi, itu tidak tahu apa-apa. Sama sekali kita tidak tahu apa-apa. Kemudian kenapa kita bisa tahu apa-apa? Itu karena apa? Karena Allah memberi sesuatu. Nah, apa yang diberikan oleh Allah di dalam sebuah ayatnya, Quran surat An-Nahl ayat 78. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Aku telah menjadikan, kata Allah, memberikan kepada kita, ini yang disampaikan oleh Allah. Apa yang diberikan oleh Allah? Sam'a wal absar wal afidah. Allah memberikan indera pendengaran, indera penglihatan, dan hati nurani. Nah, dengan diberikan 3 indera oleh Allah inilah, maka kita akhirnya menjadi tahu. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kita lahir ke muka bumi ini. Itu awalnya tidak tahu siapa orang tua kita, siapa saudara kita hidup di mana, itu tidak tahu. Nah, kenapa kita tahu? Karena kita mendengar, kita melihat, kita juga diberi akal oleh Allah, diberi pikiran oleh Allah, maka disinilah akhirnya kita tahu. Apa permintaan Allah? La'allakum tashkurun, agar kita bersyukur. Jadi, setelah Allah meminta kepada kita bersyukur karena Allah sudah memberi indera pendengaran, indera penglihatan, dan hati nurani, maka tugas kita adalah sekarang bersyukur. Jadi hidup di dunia itu adalah untuk mensyukuri nikmat Allah. Dengan apa kita mensyukuri nikmat Allah? Mensyukuri nikmat Allah yaitu dengan cara kita menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangannya, serta menegakkan apa yang disunnahkan oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW. Itu bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Syukuri apa yang ada, karena hidup itu adalah anugerah. Jadi kalau di alam barzah itu tugas Allah menyempurnakan kita, di alam dunia itu kita menjalankan tugas karena sudah diberi nikmat oleh Allah. Kemudian di alam barzah nanti adalah alam penantian, alam menunggu. Sedangkan di alam akhirat nanti, alam yang terakhir, itu adalah tempat kita untuk mempertanggungjawabkan apakah ketika di dunia ini kita bersyukur kepada Allah dengan memfungsikan indera yang telah diberikan oleh Allah tadi dengan baik ataukah belum. Nah, itu. Jadi kita akan hidup di 4 alam. Yang sudah lewat 1, alam kandungan, 9 bulan 10 hari. Yang sedang kita jalankan adalah alam dunia, kurang lebih ya nggak sampai 100 tahun lah, itu umumnya begitu.
Nah, kemudian nanti di alam barzah adalah tempat untuk menanti. Dan alam barzah ini meskipun penantian itu lebih panjang daripada alam dunia. Alam dunia itu sebentar, tapi menentukan apakah kita bisa bebas dari siksa kubur, apakah kita bisa bebas dari siksa neraka, itu ditentukan ketika kita hidup di dunia. Makanya hidup di dunia ini kita tidak boleh main-main. Hidup di dunia ini kita sungguh-sungguh. Karena apa? Tempat kita untuk mengabdi kepada Allah. Yang namanya mengabdi kan nggak boleh kita nggak sungguh-sungguh. Namanya mengabdi kita harus sungguh-sungguh. Nah, pesan Allah dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Ini ayat sangat populer. Dan mohon kepada para jamaah nggak pernah bosan dengan ayat ini. Karena kita itu kalau nggak sering diingatkan banyak lupanya. Kenapa kalau kita setiap khutbah Jum'ah, setiap ikut sholat Jum'ah itu selalu pengkhutbah itu menyampaikan ayat Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa itu selalu disampaikan? Supaya kita itu jangan sampai lepas dari peringatan Allah dalam ayat ini. Takwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Itu selalu. Bahkan menjadi rukun daripada khutbah. Nah, oleh karena itu jangan pernah bosan. Apakah dikira ustadznya atau yang khutbah itu apalnya hanya itu saja? Tidak. Ya banyak yang dihafal. Ada anak kecil yang loh, setiap Jumat kok ini ya yang dibaca. Dikira itu tidak, karena ini memang menjadi rukun. Ittaqullah, 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 takwalah kepada Allah, haqqa tuqatih dengan sungguh-sungguh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan meninggal sebelum menjadi seorang muslim yang kafah. Itu pesan yang sangat mulia. Karena manusia itu kan yang namanya iman kan naik turun. Kalau tidak dipesankan, wah, bahkan kita dalam 24 jam itu diingatkan 5 kali, ya 5 kali dalam 24 jam, hayya 'alas shalah, mari dirikan sholat. Itu diingatkan 5 kali dalam 24 jam. Dan ini tidak terjadi pada agama lain. Coba. Kenapa? Karena sholat itu adalah memang tempat atau media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sungguh-sungguh ya sholat itu. Makanya sampai 5 kali dalam 24 jam. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Coba. Kita diingatkan oleh muazin 5 kali dalam 24 jam, pagi-pagi, siang hari, sore hari, jelang petang, sampai malam hari. Diingatkan oleh muazin. Supaya apa? Supaya menjadi orang yang menang. Karena hanya hamba Allah yang menang di hadapan Allah yang akan bisa meraih surga Allah. Nah, dalam ayat 18 Quran surat Al-Hasyr ini Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah, nah ini pesan yang harus kita garis bawahi, ya. Dan hendaklah setiap orang, setiap manusia, di sini tidak menyuruh yang banyak, tapi setiap masing-masing. Kenapa? Karena kita akan mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah masing-masing. Kita tidak bisa membawa organisasi kita, tidak bisa membawa partai kita, tidak bisa membawa sebuah jabatan kita, tapi setiap individu itu akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya di sini adalah hendaknya setiap orang, setiap manusia itu memperhatikan apa yang akan diperbuatnya hari esok. Nah, jadi di hadapan Allah nanti adalah satu-satu. Gak bisa secara berjamaah, korupsi bersama. Nanti masuk neraka bareng-bareng. Gak bisa seperti itu. Ya, mencuri, memperkosa, narkoba dan bersama-sama, nanti bareng-bareng kita pertanggungjawaban di hadapan. Itu maunya gitu, tapi nggak bisa. Nanti satu persatu kita akan melihat hasil rekaman kita di dunia itu bagaimana. Itu satu-satu akan dilihat. Ya. Ada ayat yang mengingatkan kepada kita, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Nah,
Di sini Allah mengingatkan hendaknya kita itu memperhatikan bahwa Allah itu selama kita itu hidup di atas bumi Allah, kita ini kan hidup di atas bumi Allah. Nanti kalau sudah mati kita di dalam bumi Allah. Nah, jadi kita di atas bumi Allah. Di ayatnya begitu, di atas bumi Allah. Dan selama kita hidup di bawah langit Allah, nah, kita itu hidup di antara bumi dan langit, di atas bumi, di bawah langit. Nah, apa informasi dari Allah di sini? Allah akan melihat, merekam dengan baik, dengan sempurna apa yang kita lakukan. Tidak sedetik pun rekaman Allah itu adalah akan error, akan terganggu. Itu tidak sedetik pun. Kalau di sini ada CCTV, di sini langsung disorting, coba kita lihat. Kalau lampu mati putus, kalau ruangnya gelap putus. Nah, contohnya saya ini tadi mau menampilkan sebuah apa yang saya sampaikan ini, yang sudah saya siapkan ini nggak bisa, karena ini teknologi manusia. Tapi CCTV Allah nanti tidak bisa seperti itu. Tidak mengenal hujan, terang, gelap, apapun tetap jelas Allah menyorot apa yang kita lakukan. Disinilah yang disampaikan oleh Allah tadi. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Jadi jelas nanti shootingan Allah, ya rekaman Allah, CCTV Allah itu sangat jelas dan gamblang. Karena itu kita jangan main-main. Kita bisa bersembunyi dari kejaran polisi, kejaran keamanan karena kasus, karena apa? Bisa merekayasa hukum, pasal bisa dirubah. Nah, itu dunia. Tapi nanti di hadapan Allah tidak bisa sudah. Siapa yang mau merekayasa hukum Allah? Tidak bisa. Siapa yang akan menipu malaikat Allah? Tidak bisa. Ya, kalau urusan dunia apa yang tidak bisa kita otak-atik? Itu dunia. Karena dunia memang tempat otak-atik. Tapi nanti ketika kita menghadap Allah, siapa yang bisa mengotak-atik hukum Allah? Jadi kita berbuat sesuatu di tempat gelap bagaimanapun, nanti begitu kita menghadap Allah di yaumul hisab, kita akan melihat hasil kamera kita, Raqib dan Atid akan menunjukkan dengan jelas. Loh, dulu saya di dunia kan kondisi waktu melakukan ini kan gelap gulita. Kenapa sekarang kok saya melihat dengan begitu terangnya? Loh, nanti di hadapan Allah seperti itu. Dan ini terbukti dengan ayat Allah tadi itu. Oleh karena itu, para jamaah pengajian rahimakumullah, marilah kita hidup di dunia ini, kita berusaha menjalankan amanah dengan baik, yaitu la'allakum tashkurun, agar kita mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, kita ini sekarang hidup dalam sebuah dalam sebuah kehidupan yang tidak bisa direkayasa. Jadi hidup di dunia ini sebetulnya adalah kehidupan yang tidak bisa direkayasa menurut perspektif ayat Allah. Tapi dalam dunia ini kita seringkali merekayasa. Nah itulah. Jadi kreatif-kreatif dalam dunia kemajuan itu silakan. Tapi dalam mencoba-coba kreatif dalam istilah merubah aturan hukum Allah. Dalam urusan dunia kita boleh kreatif, urusan dunia. Tapi urusan dunia yang mengarah ke akhirat, kenapa Rasulullah itu sampai ketika menerima wahyu sholat, ya Isra dan Mi'raj itu langsung dipanggil oleh Allah secara khusus. Itu karena supaya betul-betul apa yang dicontohkan oleh Nabi kepada hambanya itu betul-betul pas dalam hal sholat. Nah, karena itu jangan coba-coba menambah atau mengurangi. Kita masih bisa hadir di tempat-tempat seperti ini, Masya Allah, ini luar biasa ya. Karena ada sebuah hadis yang artinya barang siapa yang bersuci di rumahnya. Jadi kita dari rumah masing-masing, ya itu tadi sudah bersih, sudah bersuci. Ya. Nah, kemudian berjalan menuju rumah Allah, yaitu masjid seperti ini, ya, untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan. Bisa jadi kita sholat ke masjid, menuntut ilmu seperti ini. Maka salah satu kakinya itu akan menghapuskan dosa. Jadi kaki kita yang satu ketika kita melangkah ke masjid, tujuan kita sholat atau kita mencari ilmu, ya kajian, kaki kita yang satu ini adalah menghapus dosa kita. Dan kaki yang lainnya satunya, karena kaki kita itu kan hanya dua ya. Kaki lainnya berarti ya kaki satunya. Nah, kalau kambing, kalau
Sapi ya kaki lainnya masih ada 4, tapi manusia hanya 2. Kalau kaki yang satu menghapus dosa, kaki yang satunya adalah membedakan kita dengan makhluk yang lain. Jadi derajatnya manusia itu diantaranya adalah karena kaki. Makanya kaki itu juga penentu apakah kita bisa masuk surga atau harus terpaksa masuk neraka. Itu kaki kita. Kaki itu adalah juga yang membedakan antara kaki orang muslim dan ghairul muslim. Ya. Kaki orang yang mendekatkan diri kepada Allah dan ada kaki yang tidak mau mendekatkan diri kepada Allah. Ada kaki itu yang kalau diajak merencanakan liburan ke dalam kota, luar kota, bahkan sampai luar negeri itu siap. Tapi ada yang kalanya kaki itu yang kalau diajak melangkah ke masjid itu enggak mau. Itu ada yang seperti itu. Oleh karena itu kaki kita yang saat ini mau kita ajak untuk melangkah ke rumah Allah, ke masjid ini, itu termasuk kaki-kaki yang bisa kita jadikan sebagai alat untuk bersyukur tadi itu, permintaan Allah di awal tadi itu. Nah, jadi kaki kita itu yang membedakan. Hewan juga punya kaki, tapi melangkahnya kan nggak jelas. Manusia juga punya kaki, tapi tidak semua kaki manusia itu mau diajak ke tempat-tempat seperti ini, tempat yang sangat mulia ini. Jadi kaki kita itu termasuk kaki yang bisa membedakan antara kaki yang mau diajak ke surga dan kaki yang tidak mau diajak ke surga. Nah, kaki kita termasuk kaki-kaki yang bisa kita ajak untuk menuju surga Allah. Nah, bicara tentang hidup. Hidup itu adalah penuh dengan masalah. Coba, apa yang enggak ada masalah dalam hidup? Penuh masalah. Jadi hidup kita itu penuh masalah. Jika kita tidak mampu menghadapi masalah, maka kitalah yang akan menjadi masalah. Jadi Allah memberi kita masalah, itu harus kita selesaikan. Kalau masalah ini tidak bisa kita selesaikan, ya, maka justru hidup kita ini yang akan menjadi kendala untuk menuju rumah Allah nanti. Maksudnya surga Allah itu, ya. Jadi kita tidak mampu menghadapi masalah, maka kitalah yang akan menjadi masalah. Dalam ayat juga yang sangat populer, Allah menyampaikan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Nah, jadi sungguh, nah ini diawali dengan sungguh dan sungguh. Nah, kalau sudah sungguh, Allah menyatakan sungguh itu jangan main-main. Nah, dan sungguh kami, kata Allah, berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Rasa takut lapar, takut miskin, takut jabatan hilang, takut banyak ketakutan. Nah, ini sudah tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Sudah jelas. Jadi manusia diuji itu sudah dari Allah. Tapi yang penting di sini adalah bagaimana cara menyelesaikan ujian itu juga dengan cara Allah. Nah, jangan dengan cara kita. Yang membuat soal itu kan Allah. Kalau kita ingin mengerjakan soal dengan benar, ya harus sesuai dengan yang membuat soal. Guru memberi soal kepada murid. Nah, murid itu dianggap mengerjakannya itu benar kalau guru yang buat soal itu sesuai dengan jawabannya guru ini tadi. Mahasiswa, dosen juga begitu. Kita nggak bisa, oh ini kan menurut saya benar seperti ini. Nggak bisa seperti itu, dicoret nanti oleh gurunya, oleh dosennya. Nah, kita di hadapan juga begitu. Di hadapan Allah, kita diberi soal. Kenapa Allah memberi soal kepada kita? Karena Allah ingin tahu nilai kita itu berapa. Surga itu kan bersap-sap ya. Nah, bertingkat-tingkat itu surga. Neraka juga bertingkat-tingkat. Nah, kita itu nanti layaknya itu kalau harus masuk surga yang tingkat mana? Nah, ya. Sesuai dengan nilai kita. Nah, nilai kita itu berapa? Dari mana Allah mengetahui nilai kita? Ya dari kita menyelesaikan ujian yang telah diberikan oleh Allah. Itu banyak ujian yang telah diberikan oleh Allah. Kita seringkali dihadapkan dengan dua pilihan. Kalau milih ini itu harus begini, milih ini harus begini, dampaknya nah itu seperti itu ya. Kan begitu banyak kalau kita lihat di medsos-medsos itu, Masya Allah. Kadang-kadang ketika kita itu dihadapkan dengan dua pilihan ya, itu seringkali cenderung ya yang lebih menguntungkan kita lah.
Padahal manusia yang baik itu kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang hidupnya bermanfaat bagi sesama. Itu manusia yang baik. Makanya ketika dihadapkan dengan dua pilihan ya di dalam hidup ini, maka kita harus pertimbangkan ini. Oh, ini kalau saya berbuat ini mungkin baik untuk saya, tapi bagaimana dampaknya kepada yang lain? Jadi ini harus diperhatikan. Koruptor, kenapa dia melakukan korupsi dalam meraih sebuah harta, kekayaan dan lain sebagainya? Karena dia tidak memikirkan tentang dampak ini tadi. Dampak yang ditimbulkan meresahkan orang lain, merugikan orang lain, merugikan negara. Itu tidak dipikirkan. Yang penting adalah menguntungkan diri sendiri. Tidak termasuk golongan manusia yang terbaik menurut Islam. Jadi Islam itu luar biasa. Jadi mengukur saja kategori manusia yang baik aja sudah ditentukan. Jadi yang baik menurut Islam adalah baik untuk dirinya dan baik untuk sesama, tidak merugikan orang lain. Ya. Anak-anak yang mengkonsumsi narkoba misalnya, itu coba mungkin untuk dirinya dia merasa nikmat, bisa fly, bisa ini, ya, walaupun juga merugikan. Tapi bagaimana dengan orang lain dampaknya? Itu nggak dipikirkan. Sehingga masalah-masalah kasus korupsi, narkoba, ya, adu domba, intoleran terus di mana-mana. Karena apa? Karena adalah mereka hanya memikirkan diri sendiri. Nah, ini tidak boleh di dalam Islam, ya. Kalau kita melihat sebuah ayat Allah dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3, ini sudah solusi yang telah diberikan oleh Allah. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi jangan sampai kita itu menyelesaikan masalah, tapi nimbulkan masalah. Ke Gaden, itu ada sebuah tulisan kalau ke Gaden, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Yang biasa ke Gaden kan hafal Pak ya, ibu-ibu. Nah, jadi kalau ke sana, nampaknya sekilas kita menyelesaikan masalah. Wah, pinjaman selesai lah, ngadakan TV, ngadakan HP, ngadakan jam, ngadakan apalah. Nampaknya selesai. Tapi kalau nggak bisa menebus misalnya, itu akan menjadi masalah baru. Itu tidak menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi Allah beri solusi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini solusi Allah ketika kita menghadapi masalah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka niscaya Allah akan membukakan jalan keluar bagi kita. Apa yang menjadi masalah bagi kita? Jadi kuncinya mendekatkan diri kepada Allah. Ini solusi. Jangan sampai kita itu tidak menyelesaikan dengan cara ini. Ada dua jalur yang harus kita tempuh ketika ada masalah. Dua jalur ini sudah, kalau kita bisa melakukan dengan dua jalur ini, insya Allah selesai sudah. Apa dua jalur itu? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ini dua jalur. Minta tolonglah, yaitu dengan melalui dua. Yang pertama adalah dengan sabar, yang kedua dengan sholat. Atau kita dengan sholat kemudian sabar, karena ini waw atof dan saja. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi gitu ya. Kenapa harus dua jalur? Dua jalur sholat. Nah, berarti kita mendekatkan diri kepada Allah. Tadi itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu kita kepada Allah, salat. Sabar itu bukan kepada Allah. Sabar itu adalah dalam menghadapi masalah di dunia ini. Nah, solusinya selesai sudah. Jadi kita cara menyelesaikannya harus dengan dua jalur. Tidak bisa hanya kita mendatar saja ke kanan, ke kiri, ke samping, enggak bisa. Bisa jadi semakin resah, gelisah. Atau ke atas saja nggak bisa, ya punya masalah ya harus kita selesaikan, baik jalur ke samping, ke kanan, ke kiri, mau termasuk ke atas. Nah, makanya solusi yang telah diberikan oleh Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi menyelesaikan masalah itu harus dengan dua jalur, jalur ke atas, yaitu kita mendekatkan diri kepada Allah, dan jalur ke samping, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, yaitu kaitannya dengan urusan dunia. Itu selesai sudah. Coba. Apa yang nggak bisa selesai dengan dua ini? Nggak bisa. Kita tahajud,
menghabiskan sepertiga malam. Itu adalah bisolah tadi itu. Nah, tapi bisa berinya itu ya kaitannya dengan apa yang masalah kita itu tentang apa. Ya itu yang harus kita selesaikan. Ya. Kemudian dilanjutkan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi ini solusinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kalau urusan rezeki ya kita cari dulu. Mau kita lapar kok sholat terus nggak selesai. Ya, kita berdoa terus, ya Allah, saya lapar ya Allah, saya haus ya Allah, berilah saya rezeki ya Allah. Tapi kita nggak mau melakukan sesuatu, nggak bisa, nggak selesai itu. Nah, atau bisa jadi kita kerja keras siang malam sudah, mungkin dapat sesuatu, tapi nggak barokah. Akhirnya ngeluh terus. Karena apa? Karena lupa dengan yang maha memberi, yaitu Allah. Nah, inilah. Jadi dua solusi ini, Bapak Ibu sekalian, marilah kita terapkan ketika kita menghadapi sebuah masalah kehidupan ini. Ya. Jangan sampai kita mengikuti apa yang menjadi kemauan diri kita, maka tidak akan bisa selesai. Nah, termasuk ketika menghadapi masalah perkembangan teknologi yang ada ini, Masya Allah. Kalau kita lihat sekarang perkembangan teknologi itu justru sangat luar biasa. Kecepatan teknologi ini adalah hitungannya bukan hanya per detik, lebih cepat daripada detik. Karena begitu cepatnya yang namanya teknologi. Dan cepatnya teknologi ini nggak bisa direm oleh siapa saja sudah. Agama pun nggak bisa membatasi. Bagaimana membatasi sebuah teknologi ini? Karena begitu cepatnya teknologi. Sehingga banyak kita, anak-anak kita, generasi muda kita yang tidak bisa membatasi terhadap masalah perkembangan teknologi yang ada ini. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi kurban dari teknologi yang ada. Nah, coba. Semaraknya judi online. Sekarang judi online itu Masya Allah, luar biasa. Enggak kayak dulu Pak, zamannya SD-SB harus ke toko beli kupon, kemudian nanti menunggu pengumuman. Sekarang enggak begitu. Yang namanya judi online itu sekarang setiap saat, setiap detik, kapan saja, di mana saja bisa. Sendiri duduk manis, bahkan duduk di masjid, ya pura-pura khusyuk apa itu bisa saja. HP-nya dipakai judi online, itu bisa terjadi. Ya. Di warkop-rakop, Masya Allah, kalau kita lihat coba. Mungkin di sini jarang ya, tapi kalau kita ke Surabaya, ke kota-kota metropolitan, hampir 24 jam, apalagi kalau sudah malam-malam minggu seperti ini, Masya Allah. Ya, warkop-warkop ya, baik yang kelas menengah, kelas atas, sampai ke yang paling bawah, penuh generasi muda kita di warkop-warkop. Karena apa? Karena di sana disediakan wifi. Apakah nggak boleh? Boleh wifi. Di masjid pun boleh, bahkan kewajiban kita mungkin. Tapi bagaimana mengontrolnya ini yang paling penting. Karena kapan hari di satu kota itu terjadi seorang anak yang nggak tahu dari mana tiba-tiba aktif sekali di masjid. Bahkan waktu pulang pun dia jarang pulang, sering kali menyendiri. Ya. Kalau ada orang, ini memang anak-anak sekarang itu pintar. Kalau ada orang kan di HP itu kan aplikasi-aplikasi banyak. Ya. Kalau ada pengurus takmir lewat, itu yang dibuka aplikasi Al-Quran. Ya. Coba baca. Bagus anak itu. Tapi begitu takmir kanan kiri tahu-tahu nggak ada, buka aplikasi yang lain. Nah, itu seperti itu terjadi. Saya kan tanggal 3 hari Kamis tanggal 3 itu saya kan sempat mengunjungi penjara anak di Blitar. Jadi pusat penjara anak itu diantaranya adalah kelas 1 di Blitar. Saya melihat masih anak-anak SMP. Kemudian ada 54 salah. Ada yang ketika saya tanya, awalnya belum saya tanya, ya itu dia sudah maju ketika saya selesai memberikan presentasi, pengarahan, dia maju. Pak, apa dosa saya itu diampuni oleh Allah? Diampuni, saya bilang gitu. Semua dosa pasti diampuni oleh Allah kalau kita mau taubat. Terus saya tanya, kebetulan anak SMP kelas 1, apa dosa sampai kok bisa masuk ke lapas anak ini? Sekarang namanya bukan lapas Pak, jadi lembaga pembinaan khusus anak. Nah, jadi tidak pakai lapas, apalagi penjara. Nah, karena kesannya kan beda.
sekarang lembaga pembinaan khusus anak. Saya tanya, apa yang kamu lakukan kok bisa sekolah di sini? Saya bilang gitu. Iya Pak, saya membunuh orang tua saya. Masya Allah. Kelas 1 SMP. Ternyata di situ bukan hanya anak satu. Yang kasus membunuh dalam usia SMP itu bukan anak satu. Beberapa anak. Ya. Dari mana? Di antaranya adalah karena orang tuanya selalu marah-marah ketika dia main gadget. Pulang dimarahi. Ya maunya orang tua kan betul. Tapi anak sekarang kan tidak seperti dulu. Nah, coba seperti itu. Tapi yang paling besar di antara kasus itu adalah pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual. Ada anak yang sudah usia SMP waktu les ya, mohon maaf tidak diekspos ya. Itu memperkosa guru lesnya. Jadi guru lesnya itu diperkosa bareng-bareng. Jadi guru lesnya itu dikasih minuman yang narkoba, yang memabukkan, yang enggak satu. Diperkosa. Coba bayangkan, anak SMP sekarang sudah seperti itu. Nah, narkoba justru ada, tapi sekarang yang paling tinggi di antaranya pelecehan seksual yang semuanya itu diakibatkan dari perkembangan gadget yang tidak terkendali ini. Nah, orang tua tidak begitu paham gadget, dikunci sudah nggak bisa buka orang tuanya. Ya, nah, yang ditunjukkan yang di display depan-depan yang bagus-bagus. Ya, nah, ada bapak ibunya datang, tinggal klik aja kan, tinggal pilihan seret. Matematika bu, tugas. Tapi begitu bapak ibunya hilang, nah, sudah geser. Coba anak-anak sekarang itu sudah banyak yang seperti itu. Oleh karena itu kita harus betul-betul memantau. Jangan main-main dengan dunia pergadgetan ini. Memang bagus kalau itu digunakan untuk hal-hal yang baik. Tapi akan sangat menyakitkan bagi orang tua, membunuh masa depan anak kalau kita tidak hati-hati. Itu persoalan gadget. Yang kedua, selain maraknya tentang masalah judi online, juga masalah pornografi, pornoaksi ini tadi. Itu luar biasa. Akibat daripada perkembangan gadget yang ada ini. Nah, kasus di salah satu kota tidak jauh dari sini. Saya tidak menyebut juga ya. Dan sekarang anaknya juga di sana, kumpul di sekolah di LPKA sana. Itu ada seorang anak yang hanya ingin mendapatkan apa Pak namanya? Jempol dan subscribe itu ya. Dia bisa tampil di YouTube ya, diupload di YouTube ya. Akhirnya apa? Seorang anak ini memasang kamera kecil di kamar orang tuanya. Maaf, nah, jadi ketika orang tua, bapak ibunya itu lagi ya menjalankan hajatnya sebagai seorang suami istri, itu direkam oleh anaknya. Nah, itu nggak tahu orang tuanya. Akhirnya apa? Sama anaknya itu dijual ke teman-temannya. Kalau mau lihat ini bayar. Nah, coba. Nah, sudah nggak banyak laku, akhirnya diupload di YouTube supaya mendapatkan like banyak, subscribe banyak. Coba. Sampai seperti itu. Ketika orang tuanya marah sudah luar biasa, sampai dilaporkan dan sebagainya, ya sudah sekarang disekolahkan di LPKA sana, lembaga pendidikan khusus anak. Coba, itu hasil sebuah teknologi yang ketika kita tidak bisa mengontrol dengan baik. Makanya harus kajian-kajian seperti ini, susah mencari anak remaja itu karena susah. Di Aceh itu sangat susah sekali. Saya itu hampir ya keliling lah kalau setiap ahad pagi itu dari masjid ke masjid, ke kota dan sebagainya. Keliling gitu ya. Tapi jarang kita mendapati anak-anak remaja usia SMP, SMA, jarang sekali. Rata-rata orang tua. Nah, itulah. Jadi marilah kita hati-hati. Yang kedua, itu masalah peredaran narkoba. Jadi ini jangan bosan-bosan ya. Saya beberapa kali menyampaikan ini. Karena apa? Karena sindikat pengedar narkoba itu nggak pernah bosan untuk menjadikan narkoba sebagai pembunuh generasi yang ada. Narkoba itu bagian daripada proxy war. Proxy war itu adalah perang modern. Perang modern yang tanpa menggunakan tentara, menggunakan pasukan, itu diantaranya adalah menggunakan amunisi yang namanya narkoba ini. Coba kalau kita lihat kasus narkoba di mana-mana. Yang paling baru Jumat kemarin Kapolda Jawa Timur tertangkap juga karena narkoba. Coba. Siapa yang bersih dari narkoba? Coba. Nyaris gak ada. Di penjara-penjara, Masya Allah. Orang kecil sampai orang besar
masyarakat paling bawah sampai masyarakat paling bawah, sampai pejabat semuanya, mulai dari hakimnya, jaksanya, polisinya, tentara, semua sudah banyak yang terlibat masalah penyalahgunaan narkoba. Kenapa? Karena narkoba itu yang pertama adalah sebuah bisnis yang menjanjikan. Coba. Narkoba itu bisnis yang menjanjikan, Pak. Bagi pengedarnya, rata-rata pengedar itu nggak make itu. Murni bisnis. Nah, siapa yang make? Yang make ya anak-anak itu, remaja-remaja itu. Coba kita lihat bandar-bandar narkoba. Dites dia negatif dia. Saya beberapa kali ya ikut serta ngetes orang-orang yang kena narkoba itu, ya bandar pengedar itu mereka negatif sudah. Makanya ketika dapat ada informasi A1 bahwa si A ini adalah seorang pengedar narkoba kelas kakap, begitu kita tangkap, bukti dia nggak bawa. Karena apa? Karena apa? Istilahnya itu jaringannya itu sudah sangat luar biasa. Dites negatif. Nah, pasal apa untuk bisa menjerat? Akhirnya kita kan menggunakan pengembangan kasus. Jadi tertangkapnya karena pengembangan kasus dari yang kecil diterus. Kayak kemarin itu dari seorang anggota polisi kelas bawah, ya kelas prajurit ya. Terus dikembangkan, naik sampai Kapolsek. Dikembangkan lagi, oh ternyata ada mayor juga ya. Nah, ada melati 1. Terus, kok bisa sampai bintang 2 ini? Nah, coba. Kenapa? Karena pengembangan kasus. Kalau tidak pengembangan kasus nggak bisa. Itulah sistemnya sudah sangat luar biasa lagi. Dan itu sudah banyak sekali. Banyak orang juga yang di penjara awalnya dia masuk tidak tahu narkoba, pulang bisa menjadi tahu narkoba. Kenapa? Karena masalah modus peredaran narkoba itu sangat mengerikan. Nah, jadi dan itu adalah merupakan bisnis besar. Itu yang pertama masalah. Yang kedua, narkoba itu adalah merupakan pembunuh generasi untuk menguasai sebuah negara, melumpuhkan sebuah negara. Itu sekarang cukup diberi saja narkoba. Nah, narkoba yang masuk ke Indonesia kita ini itu sudah sangat luar biasa. Makanya mau saya kalau tadi bisa kan saya tunjukkan ini loh, kasus-kasus terbaru pasca adanya pandemi ini. Coba nanti kita akan betul-betul mengeri lihatnya. Ngeri sekali. Mulai dari narkoba masuk pesantren, narkoba masuk sekolah, narkoba masuk lembaga pendidikan-pendidikan. Itu sudah. Ininya mau saya tunjukkan supaya apa? Supaya kita tidak hati-hati. Jangan sampai kita begitu khusyuk terus, ngaji terus masalah fikih, masalah hadis, tapi kita nggak tahu masalah itu. Akhirnya apa? Keluarga kita terjebak. Karena apa? Kita merasa ya enjoy saja, aman-aman saja kita dalam menghadapi hidup ini. Padahal ada sebuah ancaman yang sangat besar, yang sangat mengerikan. Beberapa ya permasalahan peredaran narkoba yang masuk ke dalam minuman ringan ya, itu coba. Kalau kita nggak tahu ya dikira biasa-biasa saja. Padahal ini terjadi, ini fakta. Masuk di snack-snack, jajan-jajan anak kecil itu luar biasa. Makanya kita harus hati-hati. Bahkan yang paling mengerikan itu ketika ada salah seorang tokoh agama, mereka itu ditangkap karena narkoba, dia mengatakan justru, loh, siapa yang bilang narkoba itu haram? Cari mulai hadis sampai Al-Qur'annya, narkoba itu haram. Tidak ada katanya. Justru saya kalau pakai narkoba itu bisa menjadi kumpan. Coba. Ada yang seperti itu, ya. Nah, jadi kasus-kasus narkoba itu luar biasa, ya. Jadi ada sebuah cerita yang seorang orang tua yang sudah ya bukan gregetan ya, tapi bagaimana tetap supaya anaknya itu bisa insaf. Akhirnya apa? Anaknya yang sudah kena kasus narkoba ini kemudian dipondokkan. Nah, ternyata apa? Ternyata kalau di pondok itu kan tidak begitu strict, nggak ada yang namanya masuk pondok kemudian dites dulu bebas narkoba. Enggak ada gitu. Ya sudah, masuk sana. Begitu masuk ternyata anak ini memang pikirannya cukup bagus, berjalan dengan baik ya. Karena dia mau dipondokkan asal bawa HP. Nah, akhirnya apa? Dia masih connect dengan teman-temannya. Sekarang kan gampang kan Pak ya, kirim-kirim itu. Jasa-jasa kirim itu kan luar biasa. Begitu gampang ya. Kalau lewat darat, selama kalau lewat bandara, lewat apa kan enggak ada alat untuk mendeteksi kan begitu. Nah, akhirnya apa? Ternyata dia itu narkoba masih bisa masuk ke pondok. Diterima anak ini, pihak pondok nggak tahu. Nah, karena dia cerdik, maka dia bidik Gusnya. Gusnya dibidik. Gus, saya punya vitamin bagus, Gus.
ini kalau dipakai ngaji, wah sudah Gus, insya Allah pokoknya sip lah, nggak capek Gus. Kalau kegiatan ini macam-macam nggak capek. Akhirnya maulah Gusnya itu. Dirasa-rasakan, oh iya, bisa rasanya kok seger, kayak berkeringat kan. Lah kalau sabu kan begitu Pak ya, jenis-jenis psikotropi kan begitu ya. Nah, pakai. Begitu seperti itu ternyata diam-diam Gusnya itu menghubungi abinya, kepala pondok. Bi, saya dikasih vitamin bagus, Bi. Anak baru yang dari Jakarta itu. Nah, akhirnya abinya nyoba, loh, ternyata betul. Wah, kita tambah semangat. Begitu mau minta lagi ke santri tadi, oh enggak ada Gus. Kalau mau pesen enggak apa-apa Gus, tak pesankan Gus. Nah, enggak tahu kalau itu narkoba. Akhirnya pesan. Nah, akhirnya apa? Terjadilah perputaran. Nah, suatu saat kita dari BNN itu menangkap salah satu kasus narkoba. Dikembangkan kasus itu. Nah, biasanya kan kalau di BNN maupun di kepolisian itu kan dikembangkan. Nangkap 4, mungkin 2 masuk. Nah, yang 1 ini untuk pengembangan. Ini bisa dilepas. Tapi bukan dilepas, tapi untuk pengembangan, untuk informasi. Nah, ditanya, kamu kemana mengedarkan ini? Ke sini. Terus dikembangkan itu. Nah, makanya kenapa kadang-kadang bisa ketemu karena pengembangan kasus. Ya. Nah, istilahnya dari masyarakat itu kadang dicokot. Ada yang gitu kan. Nah, kembangkan. Loh, kok ini sampai ada yang jalurnya sampai ke pesantren? Bagaimana ini? Nah, akhirnya dilihat betul. Nah, ternyata betul. Nah, jadi dari tidak tahu akhirnya seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita harus hati-hati betul terhadap permasalahan-permasalahan narkoba seperti ini. Belum terkait dengan isu-isu yang lain. Nah, coba sekarang dengan isu-isu intoleran, coba kita. Akhirnya justru kadang-kadang kaitannya dengan kebencian, ya itu terus mengalir ya. Kita harus hati-hati. Sebenarnya kalau bicara intoleran kan bicara penyakit hati. Bapak Ibu kan tahu kan intoleran? Bahkan sekarang ada program di Kemenang itu terkait dengan moderasi beragama. Nah, gitu ya. Nah, itu bagus. Tapi yang penting adalah jangan sampai yang intoleran itu justru teriak dia intoleran. Nah, justru kadang-kadang yang repot dia intoleran, teriak intoleran. Radikal, teriak radikal. Ini yang bahaya. Akhirnya saling menuduh. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ya. Karena apa? Kalau kita tidak waspada, akhirnya ini saling melemahkan, saling melumpuhkan, saling menteror, ini sebenarnya ujung-ujungnya penyakit hati saja. Intoleran itu kan nggak suka melihat teman saudara yang bukan kelompoknya, bukan sepaham, bukan ini mungkin lebih maju, mungkin lebih unggul, mungkin lebih berhasil. Pernah salah satu tempat seorang penyuluh itu melaporkan, namanya penyuluh itu kan harus punya kewajiban untuk melaporkan. Kemudian dia ditunjuk sebagai penyuluh yang fokus terhadap masalah radikal intoleran. Nah, sekarang mungkin di sini ada hadir bapak-bapak dari Kemenang, Kementerian Agama ya, atau mungkin dari BNN dari mana. Itu kan ada penyuluh sekarang, ada penyuluh yang difokuskan situ. Narkoba, penyuluh intoleran, penyuluh radikal. Nah, ini diminta suatu saat suruh maju di daerahnya masing-masing. Wah, dia dengan begitu gagahnya maju ke depan melaporkan. Namanya penyuluh baru ya, untuk melaporkan, Pak, di daerah saya itu ada pondok yang sudah radikal, Pak. Dengan tegas, dengan bangga bisa menyampaikan. Nah, dia itu di sana adalah seperti ini. Wah, pokoknya yang jelek-jelek dilaporkan. Bahkan dia itu begitu cepat maju karena apa? Anggarannya dari luar negeri, dari Timur Tengah. Nah, akhirnya suatu saat, apakah betul ya laporan anak ini? Jadi petugas itu sesekali harus seperti ini, Pak. Nggak boleh asal menerima apa yang disampaikan dari bawah, nggak boleh seperti itu. Petugas harus betul-betul lebih kreatif, lebih cerdas dalam menggali informasi sehingga tidak salah sasaran. Nah, suatu saat dipanggil betul, sudah. Kalau kamu bisa membuktikan, karena saat itu masih non PNS, akhirnya kamu langsung diusulkan masuk PNS, menjadi PNS. Nah, sudah kita dampingi, coba. Ternyata laporannya itu adalah palsu. Hanya apa? Hanya karena ingin mendapatkan istilahnya itu ya, ingin dilem itu apa Pak? Ya, pokoknya ingin mendapatkan pujian lah. Nah, akhirnya dia melaporkan isu-isu yang luar biasa. Bahkan termasuk di situ kan pondok. Kebetulan dia pondok hafid ya, pondok hafid yang mengumpulkan beberapa anak untuk bisa khusus fokus menghafalkan Al-Quran.
Bahkan termasuk dia menuduh bahwa Jumat berkah. Sekarang musim Pak ya. Di Surabaya itu musim, nggak tahu di sini. Itu dituduh, itu hanya mencari popularitas. Wah, sudah banyak yang dilaporkan. Begitu kita selidiki, ternyata itu adalah semuanya adalah laporan palsu. Nah, kalau misalnya ini diterima, saat itu langsung pengembangan, kan merugikan lembaga pendidikan. Nah, intinya apa? Hasil teman-teman ya yang ikut serta mengembangkan laporan ini, ternyata intinya adalah hanya kecemburuan. Kebetulan di situ ada sebuah pondok yang sudah lama, tempat ibadah juga lama, yayasan lama, nggak bisa berkembang karena punya pribadi, nggak bisa berkembang. Ya, jadi begitu ada yang baru kok langsung berkembang, santrinya banyak, mahal bayarnya semua, itu iri. Nah, akhirnya dia itu memprovokasi tadi. Nah, ternyata ujung-ujungnya seperti itu. Nah, kita itu jangan sampai seperti itu. Jadi kita teriak intoleran, tapi justru kita yang intoleran. Kita teriak radikal, tapi justru kita yang radikal. Itu jangan sampai. Nah, jangan sampai suka mengobral janji, karena ini bagian daripada penyakit hati, iri, dengki, hasut, sombong. Nah, ini jangan sampai kita. Ini sangat berbahaya sekali kalau dibiarkan. Nah, seperti kasus tadi itu, kalau misalnya ini dibiarkan, maka apa yang terjadi? Sudah kan, bisa jadi sebuah lembaga ini akan dipita kuning. Nah, karena apa? Kalau hanya mengandalkan sebuah informasi. Nah, makanya kenapa kita itu dipesan oleh Allah tadi dalam Quran surat An-Nahl ayat 78, Allah beri kita itu pendengaran, penglihatan, ya, hati nurani, akal fikir, jadikan untuk bersyukur, menggunakan yang baik-baik, jangan sampai kita jadikan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat belum tentu kita buktikan, tapi sudah kita sebarluaskan. Nah, sekarang kenapa berita-berita hoax itu luar biasa, apalagi mendekati pemilu ya sebenarnya belum dekat ya, tapi sekarang sudah coba saling adu domba, saling mengolok-olok antara ustadz satu dengan ustadz yang lain, antara tokoh agama satu dengan tokoh agama yang lain, sudah mulai ini. Nah, ini kalau tidak direm dengan yang namanya akhlak, dengan keimanan, ya itu sudah berbahaya sekali. Nah, inilah bagian daripada proxy war. Proxy war itu adalah pelakunya, ya, pemerannya itu justru di balik layar. Sudah, santai saja sudah, cukup dijalankan lewat IT. Nah, mereka itu akan umuk dengan sendiri. Ketika tokoh agama satu dengan tokoh agama yang lain diadu domba, yang kesini membisikkan sini, yang kesini membisikkan seperti ini, nah akhirnya merasa diadu, akhirnya terjadilah interaksi seperti itu, pengikut sama pengikut. Nah sudah. Yang membuat ya santai-santai saja. Nah nanti ketika mereka sudah sama-sama kau, dia masuk. Nah, jadi kita hati-hati. Sama dengan di politik kan begitu Pak, ada dua calon, ya dia biayai ini, dia biayai ini. Nah siapapun yang menang, dia akan tetap seakan-akan memiliki sebuah andil besar. Karena punya andil, maka dia seakan-akan tidak bisa lepas dari yang membiayai itu. Nah itu termasuk bagian daripada proxy war yang kita itu harus betul hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita itu tidak hati-hati terhadap permasalahan-permasalahan seperti ini, maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang rugi tadi. Oleh karena itu, marilah kita betul-betul di dalam menjalankan hidup itu penuh dengan kehati-hatian, ya. Manfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah yang sangat terbatas ini dengan sebaik-baiknya. Kita diingatkan dalam ayat yang sangat pendek dan juga sering disampaikan oleh para dai, para mubaligh ya, yang berbunyi wal as innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi demi masa, demi waktu. Waktu kapan ya? Waktu hidup kita di dunia ini. Bukan waktu ketika di alam rahim, di alam barzah, di alam akhirat, bukan. Ayat ini lebih kepada kita harus hati-hati terhadap waktu. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kerugian kecuali, ada kecualinya. Siapa itu? Orang yang beriman tapi mampu membuktikan imannya itu dengan amal soleh, bukan amal salah. Karena ada orang yang beriman tapi amalnya salah. Suka mengadu domba demi kepentingan, suka macam-macam. Coba kalau kita lihat di dunia politik itu, awalnya mungkin dia komitmen luar biasa, seakan-akan menjadi seorang jihad yang luar biasa, tapi ketika mendapatkan jabatan politik kadang-kadang sudah selesai. Nah,
Itu coba kita lihat saja, itu contoh-contoh saja. Mereka beriman tapi beramal salah. Menjual diri, menjual agama, menjual saudara, menjual teman. Ini yang nggak boleh terjadi. Jadi orang-orang yang akan menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Soleh dan salah itu kan selisih sedikit. Coba, hanya beda satu huruf. Soleh, salah. Satu huruf saja. A dan E saja. Tapi itu luar biasa dampak yang ditimbulkan baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Itu dampak yang bahkan menentukan masa depannya dia. Soleh dan salah. Nah, sekarang itu begitu susah untuk membedakan mana yang salah dan mana yang soleh. Dilihat dari baju, wah gak bisa. Dari baju gak bisa dilihat itu. Dari perilaku kadang-kadang juga susah. Ya, banyak orang yang berperilaku baik tapi tidak memiliki sebuah keimanan. Ada orang punya imannya cukup bagus, kokoh, nggak tertandingi, tapi perilakunya nggak bagaimana. Jadi marilah kita ikhtiar, kita berusaha bagaimana tetap menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Ya. Yang terbaik itu adalah sebagaimana hadis yang saya sampaikan tadi, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik bukan hanya bagi dirinya, bagi keluarganya, tapi juga baik bagi sesama. Wallahu a'lam. Ya, Allah yang Maha tahu. Karena Allah yang Maha tahu, maka marilah kita berusaha bagaimana supaya kita itu ketika disorot oleh malaikat raqib, hati tetap menjadi manusia-manusia yang terbaik di mana saja, bukan hanya di masjid. Kalau di masjid pasti kita yang terbaik. Ada yang di masjid melanggar, nggak ada Pak, waktu sholat. Ya, semua mengangkat tangan, rukuk, sujud. Karena apa? Kita simbol manusia yang terbaik itu di dalam masjid. Tapi kalau ingin tahu manusia yang terbaik yang sesungguhnya itu di luar masjid. Nah, itu ya. Jadi simbol manusia yang terbaik itu di dalam masjid. Tapi kalau ingin tahu yang sesungguhnya, bagaimana dia di luar masjid? Nah, itu ya. Di masjid siapa yang berani melanggar komando imam? Enggak ada ya. Nah, tapi di luar masjid, nah disinilah. Makanya di sini yang namanya anfa'uhum linnas ya di luar masjid ini. Kalau di luar masjid sudah pasti. Yang ikut pengajian sekarang ini itu insya Allah pasti baik. Karena apa? Sudah mau datang itu sudah termasuk pembeda tadi, kaki-kaki yang orang-orang yang beriman. Tapi bagaimana ketika di luar masjid? Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kajian kita ya ini bisa menambah nilai keimanan dan ketakwaan, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua adalah nantinya bagian daripada ahli surga. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yassirna umurana ma'ar rahati liqulubana wa amalana wa abdanana ma'as salamata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal minna shalatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.